pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah satu perwakilan dari kelas 10-3 untuk memimpin kita dalam doa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Kau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Pak, cek kehadiran dulu. Untuk kehadiran hari ini ada berapa orang yang hadir? 5 orang. Baik, 5 orang. Alasannya alfa izin. 4 alfa 1 izin. Oke, alfa 4 orang, 1 orang Izin. baik. Sebelum kita kirim materi kita, mungkin Pak ingatkan kembali materi pertemuan lalu tentang pengukuran besaran dan satuan. Mungkin ada yang masih ingat ada beberapa macam besaran. Ada yang masih ingat? Ada besaran apa saja dalam Besaran pokok dan besaran turunan. ada besaran pokok Dan besaran turunan. Jadi itu ada 2 macam besaran dalam fisika. Ada besaran pokok, besaran Turunan. Mungkin ada yang masih ingat ada berapa macam besaran pokok? 7. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama besaran apa? Panjang. Panjang. Yang kedua Masa. masa. Yang ketiga Waktu. besaran waktu. Yang keempat Suhu. besaran suhu. Yang kelima Arus. arus listrik. Yang keenam Intensitas cahaya. intensitas cahaya. Yang terakhir Jumlah zat. massa. Ya, jadi itu ada 7 macam Besaran besaran pokok. Ya, jadi itu Pak hanya ingatkan kembali kita untuk menyangkut dengan materi pertemuan lalu. Ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran fisik. pengukuran besaran. Ya, baik. Untuk pertemuan khusus hari ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran Panjang. Ya, sebelum kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak ingin bertanya bagaimana cara melakukan pengukuran panjang? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Sikri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Pengukuran panjang adalah proses menentukan ukuran suatu benda. Proses menentukan ukuran Suatu benda. Oke, silakan duduk Sikri. Kita beri tepuk tangan untuk. Yang berikut, cara melakukan pengukuran itu seperti apa? Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2, silakan Pak kasih kesempatan yang bisa menjawab. Cara kita melakukan suatu pengukuran panjang. Silakan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Cara yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. 1. Sejajarkan benda dengan alat ukur. 2. Baca skala. 3. Perhatikan satuan yang digunakan pada alat ukur. Ya, baik, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Untuk cara mengetahui pengukuran panjang itu yang pertama kita sejajarkan benda dengan alat ukur. Yang kedua kita membaca skala. Setelah benda dengan alat ukur sudah sejajar dalam posisi yang lurus, kita mulai membaca skala yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana
apa saja alat ukur yang perlu untuk kita gunakan dalam mengukur besaran panjang dari kelompok 1. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan saya. Saya perwakilan dari kelompok ini menjawab pertanyaan dari Pak. Pengukuran panjang biasanya dilakukan menggunakan alat ukur panjang, contohnya seperti penggaris, meter, jangka sorong, pitameter, dan mikrometer. Baik, terima kasih untuk dari tangan. Jadi itu ada beberapa alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur besaran panjang. Yang pertama ada misal, yang kedua, yang ketiga, sorong, yang terakhir, pitameter. Bisa kita menggunakan juga dengan mikrometer. Ya, jadi itu alat-alat ukur yang perlu untuk kita gunakan dalam melakukan pengukuran panjang. Ya. Baik. Tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu untuk kita capai, yang pertama mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran. Yang kedua, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Yang ketiga, menentukan hasil pengukuran tunggal dengan alat ukur jangka sorong. Yang keempat, menentukan hasil pengukuran tunggal dengan ukur mikrometer. Yang terakhir, menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur meter. Jadi itu ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, seperti yang tadi ditanyakan, untuk konsep pengukuran, Jadi sambil nanti kita belajar menghitung, Pak mau coba kemampuan literasi kita. Mungkin Pak minta salah satu orang perwakilan dari kelompok 2. Silahkan baca yang ada di slide. Satu orang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Pak Guru. Pengukuran adalah proses untuk menentukan ukuran atau jumlah sesuatu objek dengan membandingkannya dengan suatu satuan yang telah ditetapkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pengukuran adalah proses untuk menentukan ukuran atau jumlah suatu objek. Itu konsep dari pengukuran. Jadi pengukuran adalah proses untuk menentukan suatu objek dengan membandingkan dengan suatu satuan yang telah ditetapkan. Baik, itu konsep umum dari pengukuran. Yang berikut ada jenis-jenis pengukuran. Jenis-jenis pengukuran yang pertama mengukur panjang. Yang kedua mengukur berat atau massa. Yang ketiga mengukur waktu. Yang terakhir mengukur suhu. Jadi ada 4 jenis pengukuran. Yang pertama pengukuran panjang, yang kedua pengukuran massa, yang ketiga pengukuran waktu, yang terakhir pengukuran suhu. Dalam pengukuran perlu untuk kita ketahui juga ada banyak macam alat ukur. Jadi nanti Pak tampilkan ada beberapa alat ukur yang ada yang sudah Pak siapkan di slide. Jadi setelah Pak tampilkan alat ukur yang ada, nanti silahkan kita kelompokkan sesuai dengan jenis-jenis pengukuran yang tadi. Ada 4 jenis pengukurannya. Ada pengukuran panjang, ada pengukuran waktu, ada pengukuran suhu, dan juga ada pengukuran massa atau berat. Jadi mari kita saksikan ada beberapa macam alat ukur yang Pak sediakan.
Yang pertama, mungkin pernah anak-anak lihat alat ukur yang ada, mungkin bentuknya, gambarnya. Ini namanya alat ukur apa? Meter. Oke. Yang kedua, alat ukur apa? Waktu. Namanya tangan. Yang ketiga, garis. Yang keempat, alat ukur apa? Pernah lihat alat ukur seperti ini? Pernah. Oke, namanya apa? Oke, alat ukur berat atau massa. Nama alat ukur ini namanya neraca Bauhaus. Neraca Bauhaus. Di situ ada 2 lengan. Neraca Bauhaus 2 lengan. Ada 2 lengan, ada 3 lengan. Yang berikut, alat ukur apa ini? Namanya apa? Ya? Jangka sorong atau mikrometer skop? Ya? Jangka sorong atau mikrometer skop? Coba angkat tangan. Yang pilih jangka sorong, coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Berarti semua sepakat dengan alat ukur yang ada mikrometer skop ya? Ya. Oke. Alat ukur yang berikut ini namanya mikrometer skop. Yang berikut, alat ukur apa? Stopwatch. Yang berikut, meter. Yang berikut lagi, jangka sorong. Yang berikut lagi, dacing duduk. Jadi yang terakhir adalah dacing duduk. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak, ada 4 jenis pengukuran ya. Nah, dari yang ada di slide, coba mari kita sama-sama kelompokkan alat ukur yang ada sesuai dengan jenis-jenis pengukuran. Dari jenis-jenis pengukuran yang pertama, pengukuran Panjang. Pengukuran panjang yang pertama. Yang kedua, pengukuran apa tadi? Pengukuran massa atau berat. Yang ketiga, pengukuran waktu. Yang terakhir, pengukuran suhu. Jadi ada 4 jenis pengukuran. Silakan mari kita sama-sama kelompokkan alat ukur yang ada di slide sesuai dengan 4 jenis pengukuran yang ada. Kita mulai dari pengukuran panjang. Untuk pengukuran panjang, menurut anak-anak dari gambar yang ada, alat ukur apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang? Coba satu-satu dari kelompok 3. Meter. Yang berikut, garis. Kelompok 1, pita meter. Selain pita meter yang ada di gambar, untuk mengukur besaran panjang, selain meter, mistar atau penggaris, apalagi? Jangka sorong. Yang berikut masih ada lagi? Apa? Alat ukur apa? Mikrometer skop. Ya. Jadi dari gambar yang ditampilkan ada 4 alat ukur yang biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang. Yang berikut kita pindah ke jenis pengukuran massa. Jenis pengukuran massa. Dari gambar yang ada, massa atau berat ya? Massa atau berat. Nah, dari gambar yang ada, kira-kira alat ukur apa saja yang tergolong dalam pengukuran massa? Dacing duduk. Yang berikut membaca Bauhaus. Jadi ada 2 gambar yang disediakan untuk pengukuran massa, dacing duduk
dan juga Derajat paus. yang ketiga pengukuran Waktu. Nah, dari gambar yang ada alat ukur apa saja yang bisa Jangan. dilihat? Sobat. Jam tangan, Dan sobat. bisa juga jam dinding yang biasa diganti. Oh ya. Yang berikut untuk jenis pengukuran yang terakhir pengukuran suhu. Nah, dari gambar yang ada, menurut anak-anak alat ukur apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu? Jadi untuk termometer itu ada 4 macam termometer. Ini Pak hanya sekedar ingatkan. Untuk termometer itu ada 4 macam termometer. Yang pertama itu termometer Celcius. Yang kedua termometer Kelvin. Yang ketiga termometer apa? Fahrenheit. Yang terakhir termometer apa? Ada 4 jenis termometer yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu. Tidak tahu Pak? Oke. Termometer yang terakhir adalah termometer real. Jadi ini ada 4 jenis alat ukur suhu. Yang pertama termometer Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan juga real. Jadi ini sekedar Pak ingatkan. Baik, jadi kita melanjutkan materi kita. Untuk tujuan kita hari ini kita akan pelajari tentang pengukuran panjang. Jadi kita akan pelajari tentang jenis pengukuran yang pertama, yaitu pengukuran panjang. Oke. Baik, mungkin ada yang tahu apa itu pengukuran panjang. Ada yang tahu? Oke, silakan. Satu orang, Pak kasih kesempatan dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Pak kasih kesempatan. Silakan angkat tangan yang bersedia. Oke, silakan. Dari kelompok 2, Aiman. Silakan. Apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah proses menentukan ukuran suatu benda. Proses untuk menentukan Suatu benda. suatu benda. Itu yang disebut sebagai pengukuran panjang. Proses untuk kita menentukan ukuran suatu benda dengan cara menggunakan alat ukur. Iya toh? Ya. Kita menentukan suatu besaran itu kita harus menggunakan alat ukur. Nah, untuk pengukuran panjang seperti yang tadi sudah kita kelompokkan. Ada beberapa macam alat ukur yang Pak sediakan. Alat ukur panjang. Yang pertama itu meter. Yang kedua pisau penggaris. Yang ketiga skru. Yang terakhir jadi ada 4 macam alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang. Ya, seperti itu. Yang berikut kita mulai dari Mister. Mister biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang. Iya toh? Untuk Mister, alat ukur Mister itu biasanya mempunyai batas ukur dari alat ukur itu sebesar 0,5 mm atau ketelitian alatnya sebesar 0,5 mm. Yang berikut untuk jangka sorong. Jangka sorong itu biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang benda, ya toh? Bisa diameter benda, bisa kedalaman benda, bisa diameter dalam dari suatu selung atau tahun. Itu jangka sorong. Jadi fungsinya banyak. Bisa kita mengukur panjang, bisa mengukur kedalaman tabung, bisa mengukur diameter dalam tabung, bisa mengukur diameter luar tabung. Ya.
Yang berikut mikrometer screw. Mikrometer screw. Jadi fungsinya masih sama. Mikrometer screw ini kita biasanya gunakan untuk mengukur Suatu benda. benda. Bisa diameter bola, itu bisa kita gunakan untuk mengukur diameter bola. Jadi ketelitian alat dari mikrometer screw itu 0,1 mm atau 0,1 cm. Jadi itu adalah ketelitian alat atau nilai terkecil dari alat ukur yang ada. Yang berikut untuk mikrometer screw. Mikrometer screw memiliki batas ketelitian atau ketelitian alat sebesar 0,01 mm. 0,01 mm. Baik, jadi di sini kita sudah mengetahui beberapa jenis alat ukur. Jadi sebelum kita ada dalam kelompok diskusi, kelompoknya sudah dibagikan kelompok 1, kelompok 2 dan Kelompok 3. Jadi Pak akan bagi LKPD untuk kita bisa melakukan eksperimen hari ini, dan juga alat-alatnya Pak sudah siap. Jadi nanti silakan sebentar kita kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD yang disediakan. Sebelum kita ke diskusi kelompok, mungkin Pak tampilkan satu contoh soal dari alat ukur yang pertama, jangka. Di situ soalnya perhatikan hasil pengukuran diameter pipa menggunakan jangka sorong berikut. Hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Ini hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka. Sudah pernah lihat jangka sorong? Sudah. Yang belum lihat Pak bisa tampilkan alatnya. Jadi ini semacam jenisnya mirip-mirip dengan senjata. Mirip-mirip dengan senjata. Jadi ini yang namanya jangka sorong. Ya. Nah, kita kembali ke contoh soal yang ada. Untuk soal yang Pak siapkan, di situ pertanyaannya hasil pengukuran tersebut adalah titik. Nah, kalau misalnya pada soal seperti ini ada beberapa langkah yang perlu untuk kita siapkan. Yang pertama, kita harus tentukan dulu skala utama. Yang kedua, skala minus. Jadi ada 2 tahap untuk kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Jadi bisa kita lakukan pengecekan untuk skala utama dan juga skala minus. Ya, baik. Jadi dari soal ini bisa ya? Yang di samping apakah harus kasih mirip tadi? Tidak, Pak. Ya, baik. Kita perhatikan di gambar yang ada, hasil pengukuran yang ada. Yang di bawah bukan yang di atas. Yang di atas ini alat ukur yang digunakan. Sedangkan gambar yang di bawah hasil pengukuran dari diameter pipa. Ya. Nah, langkah yang pertama, kita harus tentukan dulu skala utama. Kita harus tentukan skala utama. Jadi pada alat ukur tersebut ada 2 macam skala. Jadi Pak langsung tampilkan skala utama itu yang ada pada bagian rahang tetap. Ini yang namanya rahang tetap.
Sedangkan untuk skala nonius itu ada pada rahang geser. Ada pada rahang geser. Seperti yang tadi Pak jelaskan, yang sudah Pak jelaskan, alat ukur ini bisa kita mengukur kedalaman tabung. Pak kasih contoh misalnya, ada siapkan satu tabung, kita bisa ukur kedalaman tabung menggunakan alat ukur jangka. Nah, kita kembali pada soal yang ada. Untuk skala nonius itu yang ada pada rahang geser. Langkah yang pertama kita tentukan skala utama. Untuk skala utama pada alat ukur yang ada itu biasanya dimulai dari angka 0. Di sini dari angka 0 sampai dengan angka 15. Artinya panjang jangka sorong tersebut adalah 15 cm. Nah, sedangkan pada gambar yang ada skala yang kelihatan, skala yang ditampilkan itu adalah angka 4. Nah, untuk kita menentukan skala utama, patokannya ada pada angka 3. Angka sebelum angka 0, skala nonius. Nah, di sini skala yang ditunjukkan itu angka 3. Yang berikut ada skala kecil yang menunjukkan di sini ini skala milimeter. Sedangkan untuk skala, misalnya skala ke-3, skala ke-4, di sini artinya 1 cm. Dari 3 ke 4 bernilai 1 cm. Yang berikut, seperti yang tadi Pak bilang, untuk menentukan skala utama, patokannya ada di 0 dan juga angka 3. Nah, kita pasang dulu di gambar yang ada, nilai yang kelihatan adalah 3. Nilai yang kelihatan adalah 3. Yang berikut, kita cari angka yang ada di belakang koma. Kita sama-sama hitung. Ada berapa skala sebelum angka 0? Ada berapa skala? Jumlahnya berapa? 2. Di tengah-tengah 1 dan 2. Di antara skala pertama dan juga skala kedua. Nah, yang perlu untuk kita gunakan adalah skala sebelum angka 0, yaitu skala pertama atau skala K1. Jadi skala utamanya kita sudah ketahui. Skala utama dari hasil pengukuran yang ada sudah kita ketahui, itu 3,1 cm. Yang berikut, langkah kedua kita harus menentukan skala nonius dari hasil pengukuran yang ada. Nah, untuk menentukan skala nonius, kita harus perhatikan skala yang sejajar atau skala yang tegak lurus dari atas sampai ke bawah. Nah, menurut anak-anak, skala mana atau skala keberapa yang kelihatan? Ya. Skala ke-10. 9. Skala ke-10. Ada yang skala ke-10, ada yang garis ke-9. Mari kita hitung sama-sama. Skalanya dari sebelah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir 10. Yang paling lurus skala berapa? 9. Berarti untuk skala noniusnya kita sudah, yaitu skala E. Yang berikut, kita masuk ke hasil pengukuran. Rumusnya hasil pengukuran Pak biasanya singkat saja. HP sama dengan skala utama tambah dengan skala nonius 0,01 milimeter. Jadi ketelitian dari alat jangka sorong itu sebesar 0,01 cm. Inilah persamaan dari hasil
dari pengukuran yang ada atau rumus yang perlu untuk kita gunakan yaitu hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala minus dikalikan dengan 0,01 cm. Oke. Karena rumusnya sudah ada, kita langsung isi nilai yang sudah diketahui dari gambar yang ada. Skala utama sebesar berapa? 3,1 cm. 1 cm. ditambah dengan skala minus 9 cm. 9 mm dikali dengan ketelitian alat 0,01 cm. cm. 3,1 ditambah dengan 9 dikali dengan 0,01. Ya, jadi untuk aturan matematika, kalau misalnya ada penjumlahan terus ada perkalian, itu bersamaan dalam satu variabel, berarti perlu untuk kita selesaikan lebih dulu perkalian yang ada. Jadi kesimpulannya 9 dikalikan dengan 0,01. Oke, 9 kali 0,01. 0,09. Oke, menurut kelompok 2 0,09. Kelompok 3 cakar dan kita lihat dulu. Cakar. Silakan. 9 kali 0,01. Sudah dapat? Sudah. Oke, kelompok 1 0,09. 0,09. Kelompok 2 tadi berapa? 0,09. 0,09. Kelompok 3 0,09. Jadi ada 3 jawaban yang sama dari 3 kelompok yang ada. Mari kita buktikan sama-sama. 9 dikali dengan 0,01. Kita menggunakan perkalian bersama. Oke, yang pertama 1 kali 9 9. 0 kali 9 0 kali 9. Oke, berapa angka di belakang koma? 2. 2 angka di belakang koma. Jadi karena di atas bilangan bulat dikalikan dengan bilangan desimal. Nah, di yang bagian pada bilangan desimal itu ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya wajib 2 angka di belakang koma. Nah, untuk kita pasang koma pada hasil perkalian yang ada, kita geser komanya dari bagian kanan ke kiri. Bergeser berapa langkah? 1, 2. Jadi dia berpindah 1, 2, pasang koma. Jadi hasil perkalian 9 kali 0,01 sama dengan 0,09. Oke, langkah terakhir. 3,1 ditambah dengan 0,09. 3,19. 3,19. 19. Oke, dari kelompok 2 hasil yang diperoleh 3,19. Kelompok 3 masih cakar. Kelompok 1 masih proses. Oke, mari kita sama-sama hitung. Atau sudah ada? Oke, silakan kelompok 3. Jawabannya 3,19. Kelompok 1 sama kok? Sama. Oke, kita sama-sama buktikan. 3,1 ditambah dengan 0,09. 3,1 ditambah dengan 0,09. Oke, yang 9 di ujung kita turunkan. 9-nya langsung diturunkan. 1 tambah 0 1. 1. 3 tambah 0 3. 3. Oke, nah hasil penjumlahan sudah kita peroleh. Ya, baik. Jadi dari hasil penjumlahan yang ada, kita harus menggunakan banyaknya angka yang ada di belakang koma. Ya, itu yang pertama di bilangan di atas 3,1.
Angka di belakang koma ada berapa? Ya? Satu. Yang di bawah ada berapa? Nah, berarti hasilnya harus 2. Jadi 3,1 ditambah 0,09 sama dengan 3,19 Sentimeter. Jadi ini contoh soal yang ada yang diperoleh dari hasil pengukuran. Silahkan yang mau salin silahkan Pak kasih saya. Sudah? Sudah, contoh soal yang ada sudah disalin. Baik, yang berikut kita pindah ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu hasil pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer screw. Ini mirip pistol air yang biasa adik-adik bermain di rumah. Ya, Joshua biasanya pegang di rumah. Oke, jadi ini alat yang sebenarnya itu seperti ini. Sedikit berat. Nah, sedangkan yang digambar ini hanya menunjukkan hasil pengukuran. Di sini yang skala bagian belakang, bagian kirinya Pak, bagian kirinya Pak. Itu yang ada di bagian sini. Yang ini. Ini namanya selurum putar atau skala nonius. Sedangkan untuk skala utama pada mikrometer screw yaitu skala yang ada di bagian kanannya ya. Di sini. Skala utamanya ada di sini pada rahang peta. Sedangkan untuk skala nonius itu ada pada selurum putar atau rahang putar. Nah, mari kita perhatikan contoh soal yang ada. Gambar berikut merupakan hasil pengukuran diameter bola kecil menggunakan mikrometer screw. Cara penyelesaian dari alat ukur tersebut masih sama juga dengan jangka sorong. Kita harus ketahui skala utama dan juga skala nonius. Kita ketahui skala utama dan juga skala nonius. Yang berikut untuk ketelitian alat mikrometer screw ada tercatat pada alat tersebut yaitu sebesar 0,01 mm. Ketelitian alat dari alat ukur mikrometer screw yang pakai sebesar 0,01 mm. Nah, mari kita sama-sama selesaikan soal yang contoh soal itu. Yang pertama, langkah yang pertama untuk kita tentukan skala utama dari gambar tersebut. Untuk menentukan skala utama, kita harus perhatikan angka-angka yang kelihatan. Satu penjelasan. Skala yang kecil di bawah ini itu bernilai 0,5. Sedangkan skala atau garis yang ada di atas itu bernilai 1. Jadi jarak antara 0 dengan 1 ini nilainya 1 mm. Sedangkan yang skala kecil di bawah sebesar 0,5. Nah, untuk tentukan skala utama kita perhatikan skala yang kelihatan. Yang paling belakang, skala belakang. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, menurut anak-anak dari gambar yang ada, apakah skala terakhir yang kecil 0,5 kelihatan? Tidak. Berarti untuk skala utamanya adalah 4.
skala utama dari hasil pengukuran yang ada sebesar 4. Seandainya ini kita pakai andaikan saja. Misalnya seandainya kalau garis kecil yang di bawah kelihatan di sampingnya 4, berarti skala utamanya berapa? 4,5. Karena 4 ini ditambah dengan 0,5. Jadi yang berikut langkah kedua skala nonius. Untuk menentukan skala nonius pada mikrometroskop masih sama juga dengan jangka sorong. Kita perhatikan skala atau garis yang lurus dari kanannya Pak tembus ke kirinya Pak. Jadi menurut anak-anak skala keberapa yang kelihatannya lurus? Ya, skala ke 5 dihitung dari angka 25, 26, 27, 30. Berarti skala yang sejajar itu adalah skala K30 atau skala Kelvin. Jadi skala nonius yang tertera itu sebesar 30 mm. Oke. Langkah terakhir untuk hasil pengukuran rumusnya masih sama. HP atau hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikalikan dengan 0,1. Ya, jadi kita langsung pada hasil yang ada. HP sama dengan SU ditambah SU kali 0,01. Oke, nilai skala utama sebesar 4. skala nonius nilainya sebesar 30. Kita kalikan dengan 0,011. Oke, seperti yang tadi Pak katakan, untuk penjumlahan dan perkalian bersamaan dalam satu variabel kita selesaikan yang perkalian dulu, baru kita masukin yang penjumlahan. Jadi 30 dikalikan dengan 0,01. 0,3. Kelompok 3. Kelompok 2. 0,03. 0,03. Kelompok 1 0,03. Kelompok 3. Masih sama. Oke, kita tunggu kelompok 3 masih dalam proses. Sudah kelompok 3 dapat 0,03. Kita sama-sama itu 30 dikalikan dengan 0,01. 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 3, 0 kali 0, 0 kali 3, 0 kali 0, 0 kali 3. Di sini penjumlahan, ya toh? 0 yang di ujung turunkan 3 tambah 0, 0 tambah 0, 0 yang di depan diturunkan. Oke. Untuk bilangan desimal yang ada berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma, berarti hasilnya wajib 2 hasilnya wajib 2 angka di belakang koma. Oke, kita geser komanya dari kanan ke kiri sebanyak 2 kali. Oke, 1, 2 pasang koma. Oke, nah hasilnya seperti ini. 0 yang ada di depan tidak perlu untuk kita, Jadi hasilnya adalah 0,30. Yang ini masih sedikit keliru, yang ini benar. Itu langsung pada tenggelam 0,3.
atau bisa dari 0,30. Langkah yang terakhir 4 ditambah dengan 0,30. 4 tambah 0,30 4,30. Satuannya milimeter. Jadi ini penyelesaian dari contoh soal ini. Penyelesaian dari contoh soal ini. Pak, kasih kesempatan 1 menit untuk bisa salin contoh soal penyelesaian. Sudah? Kalau sudah, kita langsung masuk ke diskusi kelompok. Kelompok 1. Sebentar. Jadi ini sebentar Pak. Kelompok 3. Beri banding.
Baik, jadi LKPD-nya sudah Pak berikan, tambah dengan alat-alat ukur dan juga benda yang akan diukur Pak sudah berikan ke dalam kelompok masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 itu akan melaksanakan pengukuran dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Yang kedua, kelompok kedua mikrometerskop, yang ketiga menggunakan meter. Jadi waktunya Pak beri waktu diskusinya 15 menit. 15 menit. Untuk kelompok informasi untuk semua kelompok, silakan nanti melakukan pengukuran setiap benda yang ada, silakan didokumentasikan. Panjang meja, lebar meja, silakan foto, nanti Pak tampilkan di slide. Ada kelompok yang kesulitan? Ada paspor. Setiap dilaksanakan kelompok di kelompok.
dokumentasi yang bisa dari bagian sini. Jadi, kelompok 3. Ada kelompok yang sudah ada yang sudah.
Oke, 10 menit lagi. Kelompok 3 aman. Oke, kelompok 2 mungkin bisa kasih yel. Bisa. Oke, silakan tampilkan.
Sudah. Belum. Ya, baik. Waktu 5 menit lagi. Sudah. Sudah.
Baik, kelompok 2 sudah selesai. Ya. Kelompok 3 sudah. Oke, baik. Jadi kelompok 3 sudah selesai dengan diskusi kelompok mereka. Kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 tampil lebih untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, jadi silakan perwakilan 2 orang. Kita beri kesempatan untuk kelompok 3 seperti biasa. Silakan doa yang perwakilan dari kelompok 3. Jadi bagian yang diukur sesuai dengan namanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan berkenan. Perkenalkan, nama saya Sendiri. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Devi Safiyatini. Saya sebagai primateri. Ya, oke, silakan langsung. Gardas Dari kami. tabel percobaan, nama benda meja, bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 61 cm, lebar sama dengan 50 cm. 2. Buku. Bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 20 mm dan lebar sama dengan 15 mm. 3. Kubus. Bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur penggaris. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 3,3 cm dan lebar sama dengan 3,5 cm. Analisis data. Meja, nama benda meja, bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 61 cm, lebar sama dengan 50 cm. 2. Buku, bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 20 mm dan lebar sama dengan 15 mm. 3. Kubus, bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur penggaris. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 3,3 cm dan lebar sama dengan 3,5 cm.
Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran panjang yang telah dilakukan menggunakan alat ukur meter, dapat disimpulkan bahwa meja yang diukur memiliki panjang sebesar 61 cm, lebar meja 50 cm. Maka luas meja yang diukur 61 kali 50 sama dengan 3050 cm². Mungkin ini hasil diskusi kami. Baik. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 untuk kawan-kawan kelompok 3? Pas dong. Pas mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Yang berikut kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Arif Istiambani, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ina Tinoma, saya sebagai pembawa materi. Satu percobaan. Nama benda segitiga, bagian yang diukur ketebalan. Hasil alat ukur mikrometer skru. SU sama dengan 10,2 cm, SN sama dengan 36 cm, hasil pengukuran 10,56 mm. Nama benda latipis, bagian yang diukur ketebalan. Alat ukur mikrometer skru. SU sama dengan skala utama sama dengan 0,2 mm, skala menengah sama dengan 2 mm, hasil pengukuran 0,22 mm. Nama benda batang aluminium, bagian yang diukur diameter. Alat ukur mikrometer skru. Skala utama 20,3 mm, skala minus 4 mm, hasil pengukuran 20,34 mm. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran ketebalan yang dilakukan, data yang diperoleh, ketebalan yang diukur adalah alat ukur yang digunakan adalah ketebalan yang diukur adalah latipis segitiga batang besi aluminium. Alat ukur yang digunakan adalah mikrometer skru. Hasil pengukuran ini menunjukkan tingkat akurasi yang tebal. Demikian hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada teman kelompok 1 dan teman kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Dari hasil diskusi kelompok 2 sudah selesai. Silakan kelompok 2 memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya dari kelompok 1, kelompok 3 silakan. Kalau ada pertanyaan, masukan ataupun saran. Pas. Ya, kelompok 1 pas dong. Kalau pas kita langsung berikan Ya, diskusi saya kepada ya, sambil kita menunggu kelompok 1, kelompok 2 silakan nanti mempersiapkan yel-yelnya setelah kelompok 1 presentasi, langsung kelompok 2 tampilkan yel-yel. Oke, silakan kelompok 1. Ya, dari
sambil kita menunggu hasil dari kelompok 1, kelompok 2 akan menampilkan yel-yel. Silakan kelompok 2. Semua ada di masih kita senang. Silakan. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Oke, sudah. Sudah. Kelompok lain kita bisa sama-sama. Bisa. Oke, silakan berdiri semua. Silakan. Kita latihan jari, latihan siku. Supaya kita tambah semangat sedikit. Oke, silakan kelompok 2. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan. Ya, kelompok 1 presentasinya tak beri 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih atas suasana kesempatan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mudah-mudahan bisa baik, saya di sini sebagai penonton. Dan saya Cindy Bloko sebagai penasihat. Kadar percobaan. Nama benda jelas alumni. Bagian yang diukur kedalaman. Alat ukur dan kesalahan. S10 sama dengan 6,9. SN sama dengan 6,3. Kasus ukuran 6,963. Kedua, gelas aluminium. Bagian yang diukur diameter luar. Alat ukur jam kosong. S10 sama dengan 6,8. SN sama dengan 8. Hasil pengukuran 0,08. Benda yang diukur gelas aluminium. Bagian yang diukur kedalaman sama dengan 6,9. SN sama dengan 6,3. Demikian hasil diskusi kami. Waktu dan tempat kami menunggu. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan. Ya, baik. Jadi akhir dari materi kita hari ini, karena semua sudah melakukan percobaan dengan yang baik, yang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita sudah melakukan hasil eksperimen hari ini dengan baik. Jadi kita beri tepuk tangan untuk sebelum kita akhiri materi kita hari ini. Pak Titi tugas ada 1 lembar kertas di bagian belakang LKPD. Ada 1 lembar di bagian belakang LKPD. Itu sebagai tugas untuk pertemuan berikut. Untuk pertemuan berikut. Yang kelompok 1 punya sudah ada, kelompok 2, kelompok 3. Langsung nanti silakan soalnya disalin untuk dikumpulkan minggu depan. Yang
Jadi kita akhiri materi kita hari ini. Sebelum kita istirahat, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Bisa Pak? Oke. Baik, mari kita sama-sama dengan doa. Sekali di surga, terima kasih Tuhan, karena Kau telah menjaga kami, dari malam dan bersama kami, ketenangan tinggal bagi dan selamat. Kita doa bersama kami.